Halo pemirsa Dokter Indonesia, masih bersama saya Dr. Boy Abidin dan Mikaela Patris. Ya, Mikaela nih, tadi malam tidur? Ya iyalah tidur. Cukup tidurnya? Enggak sih. Enggak. Oke, ini saya mau tanya nih ya, mungkin penonton juga pasti penasaran kenapa saya nanya ini. Mikaela tidur pakai bantal nggak? Pakai bantal dong. Lebih bagus pakai bantal, lebih bagus nggak pakai bantal menurut Mikaela? Enggak sih, tapi aku selalu pakai bantal sih. Karena kebiasaan juga ya, dari kecil mau selalu pakai bantal. Jadi ya gimana ya kalau udah kebiasaan, emang masa nggak pakai bantal? Kayaknya nggak nyaman banget. Lah setahu aku tuh kalau pakai bantal itu bukannya itu ngejaga posisi pala, leher, punggung, biar kayak lurus gitu loh. Iya, yang idealnya adalah betul seperti itu. Nih penonton di rumah, penonton di studio, pernah nggak merasa nih bangun tidur, kemudian bukannya seger, bukannya fresh ya, tapi malah sakit leher, pusing, pegel-pegel. Yang orang bilang ini katanya salah bantal. Pernah nggak? Pernah ya? Jadi sebenarnya tidur kalau menggunakan bantal ini harus dengan bantal yang tepat. Ya, jadi bantal yang tepat itu adalah bantal yang bisa menyangga tadi betul Mikaela katakan lehernya, tulang punggungnya, pundaknya ini semua harus dengan baik. Nah, saya mau lihatkan sebenarnya bantal seperti apa sih yang ideal yang boleh digunakan saat tidur sehingga tidak ada masalah salah bantal. Nih, kita lihat seperti ini. Nah, ini ada 3 gambar. Ya, kita lihat ini adalah bantal yang salah. Terlalu tinggi soalnya ya. Terlalu tinggi, betul. Jadi terlalu tinggi. Jadi bantal ini bukan satu, tapi mungkin lebih dari satu ditumpuk di situ. Kemudian pada saat dia tidur, dia akan membuat tulang belakang ini ya menjadi tidak lurus. Dia ada sudutnya. Dan ini akan menarik saraf-saraf yang ada di daerah sekitar leher dan daerah tulang belakang tadi. Ya, jadi waktu tidur nggak terasa. Pas bangun. Pas bangun dia baru terasa. Sama juga dengan bantal yang terlalu tipis. Nah, kalau terlalu tipis ini sama, jadi arahnya sudut ininya menjadi tidak lurus, dia melengkung seperti ini dan ini daerah saraf-saraf ini akan terganggu. Ya, nah yang ideal adalah seperti ini. Jadi gunakan bantal ya yang tingginya sesuai dengan sudut daripada tulang belakang. Ya, kita harapkan seperti ini. Jadi ini biasanya di samping ketinggian dari bantal juga kekerasan atau kelembukan dari bantal tadi, ya. Nah, tapi sebenarnya nih ya kalau secara medis kita lihat kan bahwa tidur yang paling bagus adalah tidak menggunakan bantal. Jadi dia kalau tidur tidak dengan bantal itu dia bisa mencegah sakit leher tadi. Duh, Ya. kenapa kita nggak bahas ini Ya. 2 tahun yang lalu sih? Ya, jadi Anak ini aku kalau udah tidur ini lewat. tadi sudutnya daerah tulang belakang, daerah leher ini akan menjadi lebih lurus ya. Kemudian dia akan mengurangi rasa nyeri yang ada di daerah sekitar leher. Kemudian kita lihat kan ini juga untuk mengurangi tadi ya kalau bantal kan berapa kali cuci bantal, sarung bantal? Sekali seminggu. Oh, soalnya seminggu hebat ya. Ada yang mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru cuci bantal. Nah, ini bisa menyebabkan nih ya, bantal yang tidak dirawat dengan baik, ini bisa menyebabkan masalah jerawat, bisa menyebabkan masalah keriput pada wajah. Kemudian tadi masalah tulang belakang. Jadi kalau tidur tanpa bantal, ya tidur tanpa bantal, maka sudut tulang belakang itu akan menjadi lebih alami. Lebih lurus. Lebih lurus, lebih alami. Jadi lengkungnya jauh lebih bagus. Jadi tidak terlalu miring, terlalu bengkok sehingga dia tidak ada Kok aku keluhan-keluhan nyeri. ngerasa kalau tanpa bantal malah palaku lebih rendah ya? Ya, Enggak? ya. Jadi enggak juga ya. Yang pasti adalah tidur tanpa bantal ini kualitas tidurnya lebih baik. Oh, Jadi bangun oke. tidur pagi lebih fresh karena tidurnya bisa nyenyak, tidak ada keluhan nyeri-nyeri lagi pada saat bangun tidur. Yang pasti adalah tadi ya tidur tanpa bantal juga bisa mencegah insomnia. Jadi orang-orang nih yang susah tidur, kemudian waktu tidur ini gelisah dan segala macam nggak pengen tidur, lepas deh bantalnya. Oh, dia lebih baik kalau Iya, pakai bantal. kalau bantal tidurnya jauh lebih nyenyak. Oh, oke. Boleh coba dibuktikan. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai tidur. Tadi kita bicara mengenai bantalnya. Sekarang saya mau tanya nih, Mikaela pernah nggak lagi tidur nih, ya? Mungkin Mikaelanya nggak sadar, tapi mungkin suami atau pasangan yang akan tahu ini orang ini tidur atau bangun ya? Kok tiba-tiba ngomong sendiri, tiba-tiba seperti Oh, ada kayak ngigo aktivitas. gitu ya? Oh, itu mah sering. Jadi suamiku pernah bilang, kamu tuh sering banget suka bangun mendadak terus nengok terus kayak nyowel kayak, saya aku haus ambilin air putih gitu Oke, loh. terus diambilin sama suami? Diambilin beberapa Oke. kali sih setelah itu dia nggak, oh ini ngigo jadi nggak pernah diambilin Artinya lagi. minumnya nggak diminum, jadi diambilin, balik. Diambilnya pas balik aku udah hilang karena pas besoknya pas dia nanya kamu semalam minta air putih kok kamu langsung tidur. Saya bilang enggak, nggak ada yang nanya. Jadi kalau kita sebut itu mengigau, gangguan itu ada namanya kita sebut dengan somniloquy. Jadi istilah medis somniloquy. Jadi ada gangguan di mana orang itu pada saat tidur dia itu terbangun ya. Jadi itu ada gangguan-gangguan. Memang di situ ada bagian sarafnya. Jadi itu sebut sebagai rapid eye movement, ada gangguan di situ sehingga dia
rasanya atau kondisinya tidur tapi dia melakukan aktivitas berbicara. Jadi gelisah, kemudian dia ada yang tidur tuh menggeretak ya, jadi giginya tuh seperti lagi mengunyah sesuatu. Nah, anak aku ngelakuin itu tapi bukan pas dia lagi tidur, pas dia lagi bengong. Oh, itu mungkin gatal giginya. Ya, jadi dia harusnya lagi tidur ya. Jadi dia tidur itu ada aktivitas yang dilakukan. Jadi itu biasanya ada gangguan atau bukan ada gangguan ya, sebenarnya ada sesuatu di otaknya, di kepalanya yang belum selesai. Ya, jadi ini biasanya hal-hal ini bisa terjadi oleh karena tadi kurang tidur ya, jadi Anda terlalu lelah, terlalu capek. Yang lebih bahaya lagi sebenarnya adalah tadi gangguan menggigau ini bisa menyebabkan henti nafas. Dia bisa mendadak henti Iya, nafas. jadi yang kita sebut sebagai sleep apnea. Jadi pada saat tidur ya, karena ada miskoordinasi antara saraf dia, kemudian dia menjadi lupa untuk bernafas. Kemudian bisa juga dia menjerit-jerit hebat. Night terror. Night terror, iya. Night terror. Jadi tiba-tiba nih kalau agak tidur nih, kalau ada yang di tempat kos nih kalian ya, temennya ada yang teriak, hebat, tengok Tetap ternyata. ditengok ya, Tetap belum ditengok. tentu night terror bisa yang lain. Tetap harus ditengok. Ya, jadi itu adalah kondisi-kondisi yang memang bisa terjadi pada saat tidur. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ada lagi nih, tadi kan gerakan yang dilakukan. Ada juga, ini pernah lihat nggak? Ini kita bicara mengenai tidur ya pemirsa ya. Ada pernah nggak lagi tidur, nih temannya lagi tidur, kemudian terlihat mulutnya terbuka. Iya. Oh, mangap. Iya. Itu mah sering. Sering mangap. Jadi itu mangap ini sebenarnya adalah suatu reaksi tubuh untuk memasukkan oksigen lebih banyak. Biasanya orang-orang yang gemuk, ya, orang-orang dengan gangguan saluran pernafasan, dia pada saat tidur dia akan berusaha mencari, kalau dari hidung nggak cukup nih oksigennya, maka dia akan membuka mulutnya. Atau dari posisi kali ya, Iya. karena suami aku tuh kalau posisi gini aman, tapi kalau di posisi yang terlalu miring dia mangap tuh. Ya. Nah, bahaya tuh sebenarnya, bahayanya karena punya istri yang usil. Ya, jadi mangap itu adalah suatu kondisi, itu penyebabnya ini biasanya tadi kan bisa karena tadi dia mencari oksigen, dia membuka mulut, bisa juga karena ada masalah di otot-otot wajahnya. Ya, jadi dia pada saat tidur ini dia akan ototnya lebih lemah sehingga dia akan membuka mulutnya. Ya, jadi dia tidak bisa berkontraksi dengan bagus. Jadi lebih baik kita nge-gym ini kayak Ya, latihan rahangnya. ya, olahraga mulut ya. Biar jadi nggak ini lemes. dibikin supaya dia lebih teratur. Ada dampak buruknya nggak sih dok jika terlalu sering tidur mangap? Iya, jadi ini kata-katanya terlalu sering ya. Jadi Terlalu kalau sekali-sekali sih is oke ya, tapi kalau misalnya dia tidurnya terus mangap terus, ya ini mesti ada dampaknya. Oke. Ya, yang pertama adalah merusak gigi. Kalau kita buka mulut, ada sirkulasi udara di situ, maka mulut kita menjadi kering. Saliva atau air liur itu kan fungsinya juga salah satunya membersihkan gigi kita. Tapi harus gosok gigi dulu sebelum tidur ya. Iya, itu udah pasti. Ya, jadi kalau mulutnya terbuka, kemudian menjadi kering giginya, itu akan menjadi lebih mudah sakit atau masalah di giginya. Kemudian yang pasti berikutnya adalah bau mulut, ya, karena di situ bakteri, kuman itu akan menjadi lebih banyak pada saat kita membuka mulut. Ya, atau lalat masuk, atau apa masuk gitu ya, Ya. terus dia bertelur di dalam serem abis. Dan orang yang tidurnya dengan mulut terbuka atau mangap biasanya akan menjadi cepat letih, karena dia kualitas tidurnya tidak optimal. Ya, jadi tidurnya tidak nyenyak, tidak bagus, sehingga dia akan pada saat tidur bangun tidur pagi itu dia menjadi tidak segar, tidak bugar. Nah, yang berikutnya adalah ada masalah deformitas atau kelainan pada anatomi rahang tadi. Jadi kalau dia selalu terbuka, nah ini biasanya akan terjadi kelainan atau anatomi pada deformitas daerah rahang ini. Ya, Michaela, tadi kita sudah bahas banyak mengenai tidur, ya ternyata tidur ini perlu kita perhatikan supaya pada saat bangun tidur kita tetap segar dan bugar. Oke pemirsa, masih banyak informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Dr. Os Indonesia. Berapakah ukuran normal alat kelamin pria? Temukan jawabannya sesaat lagi.